Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatabil anbiya'i wa habibi rabbil alamin. Abil Qasim amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair. Mustami'i al-kiram, ahbabana fillah, dhuyufana al-a'izza. Tajuk perbincangan kita pada sore hari ini berkenaan dengan keutamaan menuntut ilmu. Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis, masing-masing daripada kita memiliki dua manzilah. Ma minkum illa walahu manzilatan. Tidak ada seorang pun daripada kamu melainkan dia memiliki dua tempat. Manzilatun fil jannati wa manzilatun finnar. Tempat di dalam surga dan juga tempat di dalam neraka. Al-Hadis. Dan juga diriwayatkan di dalam sebuah hadis, Nabi kita bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Semua daripada umatku akan masuk surga kecuali orang-orang yang enggan. Sahabat bertanya, siapakah gerangan mereka yang enggan itu ya Rasulullah? Nabi kita bersabda, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang taat kepadaku berarti dia akan masuk surga, dan orang yang tidak patuh dan tidak taat kepadaku maka niscayalah dia akan masuk neraka. Faqad aba berarti dia enggan untuk mendapatkan nikmatul jannah, anugerah surga di sisi Allah Jalla wa Ala. Maka kalau kita mengamal sejenak, tidak ada upaya dan juga tidak ada usaha yang mampu untuk mengekalkan surga yang abadi yang telah diperuntukkan Allah kepada tiap individu muslim dan muslimah. Dan juga tidak ada usaha yang mampu untuk mengelakkan kita daripada peruntukan manzilah tempat yang kedua, itu adalah api neraka waliyadzubillah, daripada ilmu. Jadi kalau seperti itu kedudukan ilmu dan begitu posisinya, di mana dengan perantaran ilmu kita mengenal Allah, dengan perantaran ilmu kita akan melaksanakan atau dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sehari-hari sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Jadi ubudiyah manusia kepada Allah Jalla wa'ala itu bukan ikut nafsu, bukan ikut selera, bukan ikut ijtihad, bukan ikut kemauan, akan tapi sesuai dengan pedoman hukum hakam Allah Jalla wa'ala. Jadi kejayaan yang abadi yang telah dijanjikan Allah kepada kaum muslimin, dan juga dengan kejayaan yang tidak ada tandingannya, itu adalah sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Al-Quran, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah. Seseorang yang Allah singkirkan, yang Allah elakkan daripada api neraka, Allah jauhkan daripada api neraka, dan Allah masukkan ke dalam surga, itu adalah orang yang berjaya. Faqad faz, dia akan mendapatkan kejayaan yang abadi di sisi Allah. Nah, jadi kalau untuk mendapatkan suatu target, kita peruntukkan masa, kita peruntukkan waktu, kita peruntukkan tenaga, dan juga dengan peluang yang memadai, agar dengan kita berhasil untuk mencapai dan juga untuk memperolehinya. Lebih perlu lagi ada peruntukan waktu, kesempatan, harta, kalau boleh segala-galanya, untuk kita berhasil mengekalkan anugerah surga yang telah Allah anugerahkan secara free kepada kita semuanya. Dan dalam waktu yang sama kita harus berhasil untuk menyingkirkan, untuk memusnahkan atau melenyapkan peruntukan yang kedua, manzilah finnar. Maka sebagaimana kita ketahui, tidak ada cara dan juga tidak ada upaya yang lebih berkesan, yang lebih mustahak untuk kita berikan tumpuan sepenuhnya itu daripada ilmu. Makanya itu kita tidak heran pada seketika mendengar hadis diriwayatkan Nabi kita bersabda, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin.
Sesiapa saja Allah inginkan dengan suatu kebaikan, Allah inginkan dia menjadi orang yang baik, menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang berjaya, menjadi golongan yang selamat, yang akan mendapatkan rahmah, yang akan mendapatkan maghfirah, yang akan mendapatkan kebahagiaan yang tidak ada tandingannya, kebahagiaan yang abadi untuk selama-lamanya nanti di dalam surga. Nabi kita bersabda, yufaqihu biddin. Allah bagikan kepahaman kepadanya dalam bidang agama. Jadi bukan dalam bidang ekonomi, bukan dalam bidang politik, bukan dalam bidang budaya, tapi kepahaman di segi agama. Sebab agamalah yang akan mengatur perjalanan hidup untuk menuju Allah Jalla wa'ala. Kalau kita mengamat sedikit ulasan dan ungkapan daripada para alim ulama, mengamati tentang hikmah kenapa Allah mengutus para nabi-nabi dan rasul, itu ternyata hanya untuk dua target, ternyata hanya untuk dua matlamat saja. Matlamat yang pertama untuk ilmu, dan juga matlamat yang kedua adalah untuk mengubudiahkan diri mereka kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, dengan untuk ilmu, Masya Allah tabarakallah ahsanul khaliqin, dalam satu rangkaian riwayat yang memang suatu hal yang cukup membanggakan, Nabi kita bersabda, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Kadang-kadang karena kita tidak tahu, dan juga karena kita tidak mengamat, atau karena kita tidak pernah mendapatkan motivasi, atau tidak pernah mempelajari, atau tidak pernah mendengar tentang keutamaan, kemuliaan, kebaikan kita menuntut ilmu, itu yang membuat semangat kita jadi pudar. Majelis ilmu diadakan di sana sini, tapi ternyata masih kalah lagi dengan himpunan-himpunan di seumpama di Bukit Jalil. Jadi ada dua orang tokoh dalam dunia ilmu agama, yang satu tokoh dalam dunia seni. Ternyata dari ketokohan yang dua tadi itu dalam dunia modern sekarang ini, ketokohan sekarang dalam dunia seni, dengan dangdutnya, dengan rocknya, dengan karaoke-nya, itu ternyata lebih mendapatkan sambutan daripada masyarakat, khususnya di kalangan pemuda dan pemudi. Itu disebabkan karena apa? Kenapa dengan mereka lebih mudah datang ke stadium, lebih mudah untuk memberikan sokongan dan dukungan kepada penyanyi-penyanyi, sebutkan siapa saja yang nak disebut, dengan tidak menyebut, semuanya sudah tahu. Kenapa? Dengan mereka tadi itu mendapatkan perhatian dan tumpuan daripada media massa, karena masyarakat kita ramai yang tidak tahu matlamat hidup ini untuk apa sebenarnya. Itu yang pertama. Ramai juga di kalangan masyarakat kita yang tidak tahu tentang nilai daripada ilmu yang kita pelajari. Nabi kita bersabda, man salaka tariqan, orang yang menempuh jalan untuk ke tempat resepsi perkawinan, menempuh jalan untuk ke tempat rekreasi, menempuh jalan untuk ke tempat persukanan, untuk olahraga, untuk hiburan, untuk ziarah, untuk kenduri kawin, kenduri arwah, dan juga dengan jarak-jarak atau juga dengan tujuan-tujuan yang seumpamanya. Dengan yang satu tadi, menempuh jarak untuk menuntut ilmu pengetahuan. Nabi kita katakan dengan yang terakhir ini, itu adalah asbab yang memudahkan kita untuk kita mendapatkan surga nanti di sisi Allah Jalla wa'ala. Jadi asalkan kita yakin, keyakinan yang perlu kita tanamkan, atau pertanyaan yang perlu kita tanyakan kepada diri kita semuanya, apakah kita boleh kekal hidup di dunia? Apakah dengan kita mampu untuk menahan uban supaya jangan sampai tumbuh di kepala dan di dagu kita? Apakah dengan kita mampu untuk menghentikan perputaran dan perjalanan daripada planet-planet di angkasa lepas, di angkasa luar, atau perjalanan dengan seumpama matahari dan bulan? Jawabannya tidak. Jadi sebagaimana kita tidak punya leluasa untuk menghentikannya, tetap dengan perputaran waktu, dengan perputaran roda dunia, itu akan membawa kita kepada penghujung. Ternyata upaya kita, usaha kita, jarak yang kita tempuh, duit yang kita gunakan, tenaga yang kita habiskan, itu yang diantaranya ada yang tergunakan untuk kita menuntut ilmu, untuk kita membela kebenaran, untuk kita mengekalkan Islam di bumi Nusantara secara khusus. Itulah jalan yang paling mendekatkan kita kepada surganya Allah Jalla wa'ala. Nabi kita bersabda kepada salah seorang sahabat yang bernama Qabisah. Qabisah datang, bahasa sana, ngapain lu datang kemari? Seperti itu pertanyaannya. Maksudnya, awak datang ke sini untuk apa saja? Ini untuk apa nih kita datang ke TV Hijrah? Susah-susah yang daripada Semanggul, yang daripada Epo, yang daripada Kelantan,
Untuk apa kita datang kemari? Jadi kata Sayyidina Qabisah, saya datang kemari adalah untuk menuntut ilmu. Nabi kita bersabda, ma mararta bihajarin syajarin wala madar. Anda tidak melewati batu ataupun juga tanah ataupun juga dengan yang seumpamanya dengan pohon-pohonan, melainkan ilastaghfaralaka, melainkan mereka memohonkan keampunan kepada Anda. Itu tidak ada. Kalau pada saat kita pergi ke stadium, tidak ada yang mendoakan kita, Ji. Tak ada yang mendoakan keampunan. Mungkin ada di antaranya murka sungguh untuk macam tu, untuk begitu ke awak diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala. Kita berehat sejenak, insyaAllah kita akan kembali ba'da daqaika kalila insyaAllah. Hadza wabillahi taufiq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ba'd. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, Nabi kita bersabda, la hasada illa bisnatain. Tidak boleh kita menyimpan rasa hasud, rasa dengki, rasa cemburu kecuali dalam dua keadaan, atau kecuali kepada dua golongan manusia. Satu, rajulun atahullahu malan. Yang kedua, rajulun atahullahu ilman wa hikmah. Seorang laki-laki yang Allah anugerahkan kepadanya ilmu pengetahuan, dan seorang laki-laki yang Allah anugerahkan kepadanya harta dan kekayaan, yang dengan harta kekayaannya tadi itu yunfiquhu fi halakatihi, dia habiskan, dia gunakan untuk di jalan Allah Jalla wa'ala. Itu patut untuk kita cemburu dengan orang yang seperti itu, dengan masjidnya, dengan suraunya, dengan warga emasnya, dengan perbaikannya, Masya Allah, Tabarakallah. Jadi yang walaupun dengan kita tidak upaya untuk melakukan perkara yang sama, tapi dengan keinginan yang bergelora di dalam hati, Masya Allah, Tabarakallah. Kalau seandainya Allah bagikan suatu nikmat yang sama, maka aku juga akan berbuat perkara yang seperti yang telah dilakukan oleh Fulan bin Fulan dengan harta dan juga dengan kekayaannya. Itu patut untuk kita cemburui. Cemburu karena kecantikannya haram, cemburu karena kekuatannya tidak boleh, cemburu karena dengan jabatannya tidak digalakkan. Dua saja yang patut kita cemburu, atau ulama mengatakan ghibtah, artinya kita menginginkan perkara yang sama. Satu, kepada orang yang berilmu, yang ilmu dimanfaatkan untuk mendapatkan ridha Allah. Jadi dengan skala perilakunya itu dipandu dengan ilmu pengetahuan, dengan nur atau dengan panduan cahaya yang membawanya kepada ridha Allah Jalla wa'ala. Ahbabuna fillah, sebagaimana kita ketahui, anugerah pemberian Allah itu tidak terhitung banyaknya. Tapi antara pemberian dengan pemberian itu tidak sama. Allah ada yang Allah bagikan harta, Allah ada yang Allah bagikan jabatan, ada yang dengan kedudukan, ada yang dengan duit, ada yang dengan pengaruh, ada yang dengan ibadah. Jadi kata ulama, tidak ada satu pemberian Allah yang Allah bagikan kepada seseorang itu yang lebih afdal daripada ilmu. Sebab ilmulah yang mengenalkan kita kepada Allah, dan ilmulah yang akan membawa kita kepada kebahagiaan yang abadi. Oke, kita ada beberapa pertanyaan. Silakan dengan pertanyaan yang pertama. Fadilul Syekh, ini soalan daripada Facebook. Apa tanggungjawab orang Islam berkenaan isu Palestin? Tanggungjawab kita terhadap saudara-saudara kita yang di Palestin, yang tertindas sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Jadi saya masih teringat perumpamaan yang sangat-sangat sederhana sekali daripada Syekhuna wa Maulana Abul Hasan An-Nadawi rahimahullahu ta'ala. Jadi kata beliau, seandainya ada kesepakatan daripada umat Islam dan juga kesediaan daripada mereka untuk membantu dan menolong, peribahasa cukup hanya dengan mengeluarkan ludah saja, itu dengan Israel akan kebanjiran. Kalau semua masyarakat Islam di seluruh dunia mau beludah saja, di peribahasanya seperti itu, niscayalah Israel itu akan hanyut larut dan tenggelam. Jadi sebagaimana kita ketahui, yang walaupun beda bahasa, beda negara, beda tempat, beda jabatan, beda kedudukan, tapi satu-satunya yang menyatu padukan antara kita sesama Muslim, atau satu-satunya yang menyatu padukan umat beragama bukan daripada darah,
keturunan, bukan juga daripada nasab. Itu adalah agama. Sama-sama berada di bawah lantunan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi yang walaupun beda jenis, beda bahasa, beda kulit, beda jabatan, beda kedudukan, hubungan atau ribat ad-dini, pengikat dari segi agama, akidah dan keyakinan itu jauh lebih kuat daripada ribat yang menghubungkan antara satu dengan yang lain melalui nasab atau juga darah dan keturunan. Jadi satu perumpamaan yang cukup cantik dan juga yang cukup menggugah dalam waktu yang sama, itulah perumpamaan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'minina fi tarabutihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Perumpamaan orang-orang yang beriman dari sudut kasih mengasihi, harga menghargai, hormat menghormati. Itu Nabi kita perumpamaan kita semuanya, yang di Palestina, yang di Irak, yang di Saudi, yang di Mesir, Libya, Syria, Indonesia, Malaysia, seluruh umat Islam yang ada di belahan permukaan bumi Allah Jalla wa'ala, kamathalil jasadil wahid, seperti satu batang tubuh. Idashtaka minhu udhun, apabila terdapat ada dari bagian anggota kita yang tersakit, tada'a lahu sairul jasadi bisahari wal humma, maka akan terkesan sakit seluruh anggota tubuh kita. Dan ini kita rasakan. Jadi secara realitinya Tuan Haji Syarum, coba kalau pada saat gigi kita sakit, kita boleh tidur tak? Mata susah dipejamkan. Yang walaupun yang sakit itu sakit gigi saja, seperti itu. Atau juga dengan kaki kita pegal, lenguh, letih, jenuh, sakit misalnya, kita tak boleh tidur. Nah sepatutnya seperti itu juga. Perumpamaan tadi itu, perumpamaan kita semuanya di seluruh belahan dunia Allah Jalla wa'ala diperumpamakan seperti sebatang tubuh. Kalau ada yang sakit kaki, lutut, buah pinggang ataupun juga dengan ginjal, ya Allah, duduk tak selesa, robak posisi ke sana kemari, tetap saja kita sakit. Yang akhirnya kita tidak dapat tidur gara-gara dengan yang satu. Seandainya ada yang semacam itu saja di kalangan kita masyarakat Islam sebagai sumbangan kita kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di mana dengan kita derita yang menimpa kepada mereka, yang tertindas, yang teraniaya, yang dibom, yang diserang, dan juga yang disakiti, itu seperti keadaan yang menimpa di pribadi kita sendiri. Tidak akan ada yang pergi ke Bukit Jalil atau dalam dunia hiburan atau dengan musik dan juga dengan perkara seumpamanya, kalau dia memahami hakikat yang kita sebutkan. Itu yang walaupun jauh, tapi saudaraku akan Allah bertanggungjawabkan kepada kita nanti pada hari kiamat. Wah, inilah sungguh saudara-saudara kalian ditembak, dibom, diseksa dan dianiaya. Kamu dengan gitarmu greng seperti itu, dengan keyboard ngeok atau melompat-lompat ke sana kemari, menari dengan karaoke dan juga dengan dangdutnya. Tuh kalau dengan bahasa kurang lebihnya tak ada ahasis, memang tidak ada kesesitipan dan tidak ada perasaan sama sekali. Saudaranya sedang tertindas, sedang ditindas dan dianiaya, sementara dengan kita menari, berdandang atau bergerak di atas derita daripada orang lain. Jadi kita membantu saudara-saudara kita. Kalau kita tidak mampu dengan duit, dengan jiwa raga yang pertama, dengan duit dan harta yang kedua, paling tidak dalam iringan doa. Ana masih ingat ungkapan kata-kata saudara-saudara kita daripada Bosnia dan juga daripada Albania pada saat mereka berhadapan dengan tentara Soviet. Itu selama tidak kurang daripada sekian tahun Yugoslavia dahulu, pada ketika berhadapan dengan Soviet, itu ternyata kata mereka, Masya Allah, Tabarakallah, kadang-kadang senjata canggihnya Rusia tadi itu tidak mempan. Entah kadang-kadang tidak boleh digunakan, kadang-kadang tak nampak kelihatan. Banyak pertolongan-pertolongan yang berlaku kepada mereka berkat doa daripada muslimin dan muslimat. Jadi kita kadang-kadang beranggapan kalau dengan bantuan ketenteraan misalnya, atau keuangan, atau juga dengan yang seumpamanya, itu baru terkesan. Tidak. Kalau kita tidak mampu membantu mereka dengan tenaga,
tidak mampu membantu mereka dengan harta, paling tidak dalam lantunan doa kita, Allahumma ansur al-mujahidina fi kulli makan, Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin wa fi anha'il alam. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepada saudara-saudara kami yang ada di Palestin, yang ada di Syria. Mereka juga sama punya hasrat dan juga punya keinginan sebagaimana kita. Mereka juga ada anak bini, mereka juga punya rancangan untuk masa depan. Mereka juga punya keinginan untuk mendapatkan ridho waktu-waktu mereka, sebagaimana kita di sini dikejar waktu atau umur yang Allah bagikan kepada kita, ternyata masih belum cukup untuk kita mencapai hasrat target yang kita inginkan. Mereka pun juga semacam itu. Lebih lagi kalau pada suatu saat tidak aman, nak beribadah seperti apa, sembahyang seperti apa, zikir yang seperti apa, kedudukan yang seperti apa, kalau pada saat amanan sudah terjejas dalam kehidupan. Silakan, ada pertanyaan daripada Facebook. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara untuk melindungi diri daripada terkena perbuatan sihir? Bagaimana cara untuk melindungi diri daripada perbuatan sihir? Jawabannya tetap dengan tajuk kita tadi itu, dengan ilmu lah. Cuman aspek kita terelak daripada perbuatan sihir. Nanti kita kata subuh ada bacaan, sore petang ada bacaan. Ada bacaan yang dibaca pada waktu kita masuk tandas, yang dibaca pada waktu kita nak makan, nak minum, nak tidur, dan juga dengan hal-hal yang seumpamanya. Baca bacaan yang dibaca saat ketika kita melibatkan diri dengan berbagai aktiviti itu tidak ada yang sia-sia. Hanya kita saja yang tidak paham, sebab kita paham kalau kita tengok, paham kalau kita dengar. Tapi kalau kita tak dengar, kalau kita tak tengok, kalau kita tidak dapat mengamat, seolah-olahnya tidak ada. Tidak demikian. Jadi untuk memperisai diri, tidak ada satu upaya dan senjata yang paling canggih untuk memperisai diri daripada sihir, daripada perbuatan manusia, daripada gangguan jin dan syaitan, daripada zikrullah. Banyak-banyak mengingat Allah. Baca yang 10 kali. Ini himbauan kepada tuan-tuan imam di masjid-masjid dan juga di surau-surau. Lepas sembahyang subuh, lepas sembahyang maghrib, nanti kita kata baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nismah baca 10 kali, 10 kali nismah. Allah kata, Nabi kita bersabda, baca zikir tadi itu sebanyak 10 kali, kana hirzan lahu minasyaitan, itu akan menjadi perisai dan penyelamat dirinya daripada syaitan. Mungkin saya tidak menambah-nambah, hanya sekedar bercanda lah sedikit. Mungkin ada saham dosa juga kepada tuan imam kalau di kampung, di daerah atau di lokasi imam tadi itu ada orang yang kesurupan, ada orang yang kena santet atau kena santau, ada orang yang terkena sihir. Kenapa? Sebab imam bacakan zikir tadi itu setakat 3 kali aja. Coba bacakan 10 kali, maka makmum ini tertakluk kepada imam. Imam baca 3, makmum juga 3. Imam Rabbana atina, makmum doakan amin. Kita ikut imam. Imam baca 10, kita juga ikut baca 10. Nah, pada saat imam baca 3, berarti imam tidak memberikan perisai kepada kita, perisai yang memadai untuk menyelamatkan kita daripada sembarang gangguan atau daripada perbuatan manusia. Itu diantaranya baca surah Baqarah, ayat kursi, surah Fatihah, Al-Waqi'ah, Ar-Rahman. Banyak amalan-amalan yang patut kita amalkan, dan yang paling mudah sekali, senantiasa dan selalu dalam keadaan suci dan bersih. Silahkan kalau ada pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara untuk menahan nafsu dalam berbelanja agar tidak berlaku pembaziran? Susah lah untuk menahan nafsu, sebab nafsu itu nak, kita pun juga nak. Keinginan nafsu dengan keinginan hati dan juga dengan keinginan orangnya itu sendiri udah seragam, susah, sulit untuk kita menahan. Nak beli kereta, nafsu nak, kita pun juga nak juga, macam mana untuk kita menahannya? Jadi kalau seandainya masih dipakai, masih dimanfaatkan, masih kita gunakan, Masya Allah, Tabarakallah, 1 menit lagi waktu kita,
Ini dengan sajian makanan memang ikut selera dan juga ikut nafsu. Ini sudah, ini nyaman, ini enak, ini oke. Ini lama tak makan nih sejak 3 tahun yang lalu. Masya Allah tabarakallah, kita beli semuanya ikut nafsu tadi itu. Allahu Akbar, sampai tak boleh bernapas lagi karena perut kita penuh dengan makanan. Nah itu masih oke-oke saja. Ulama mengatakan itu tidak mubazir. Yang mubazir itu macam mana? Beli lauk pauk buat makanan, masakan banyak sekali sampai ada yang terbuang. Makan tak habis, masuk dalam tong sampah. Itu mubazir. Macam mana untuk menahannya? Jadi yang pertama tetap juga kembali kepada topik kita dengan ilmu. Kemudian yang kedua, renung sejenak untuk masa depan kita. Renung sejenak untuk saudara-saudara kita yang tidak dapat memenuhi tuntutan daripada nafsu dan keinginan mereka. Kita bersaudara, jangan sampai dengan kita dengan anugerah nikmat yang Allah bagikan, sehingga dengan kita leluasa menggunakannya, sampai ada orang yang rasa terpukul karena tidak mampu untuk melaksanakan perkara yang sama. InsyaAllah tidak mubazir. Selama dengan anugerah nikmat yang Allah berikan, kita manfaatkan dan kita gunakan dalam hal-hal yang diridai oleh Allah. Kita berehat sejenak. Hada wabillahi taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Bapak, sebelum kita lanjutkan kepada pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan, saya ingin mengingatkan kepada para penonton di mana saja mereka berada, penyalahgunaan terhadap apa saja itu ternyata tidak ada satu perumpamaan yang paling buruk daripada pada saat dengan kita memberikan ilmu kepada orang-orang yang tidak minat atau yang tidak menginginkannya. Kita salah gunakan duit sehingga kita berikan kepada orang yang tidak mustahak. Salah memang, tapi perumpamaan daripada Al-Quran dan hadis tidak terlalu true. Kita salah dalam menggunakan tenaga, kita salah dalam menggunakan jabatan, kita tersalah dalam menggunakan wibawa dan pengaruh, kita salah dalam menggunakan nikmat yang Allah bagikan. Kesemuanya tidak seperti pada saat kita tersalah dalam menggunakan atau menyampaikan ilmu kepada orang-orang yang tidak menginginkannya. Nabi kita perumpamakan dalam sebuah hadis, perumpamaan seseorang yang menyampaikan ilmu kepada orang-orang yang tidak berminat, kepada orang-orang yang tidak berhasrat, kemuqallidil khanazir, seperti orang yang mengalungkan, dikalungkan nih, seperti orang yang mengkalungkan. Khanazir artinya babi, khinzir ad-dhahaba wal fiddata wal jawahir, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti dengan seseorang yang mengkalungkan emas, intan dan berlian, perhiasan serba daripada emas dan perak kepada anjing dan babi. Jelek, bahasa sana jorok sungguh perumpamaan daripada baginda. Jadi ahbabuna fillah, di mana saja kita berada, para penonton kami yang budiman, saya ingin menghimbau kepada para asatidz, kalau pada saat kita terlibat dalam dunia ilmu, menyampaikan sepatah dua patah kata hukum hakam Allah, hadis-hadis Rasulullah, ayat-ayat suci Al-Quranul Karim kepada seseorang yang ngam-ngam sambil makan, ada sambil minum, yang kaki duduk seperti apa, diangkat kursi goyang seperti itu, sebelah sana baca majalah, sebelah situ baca mangga, yang sini dengan manggis, yang ini dengan wanita, itu dengan jelita, yang sebelah sana itu dengan akhbar, itu juga dengan berita politik. Tapi kita bersyarah tentang Al-Quran dan hadis. Nabi kita perumpamakan orang yang bersyarah tadi itu, kalau dia tak nak break, kalau dia tak nak berhenti, Nabi kita perumpamakan dia tadi itu seperti orang yang bagikan emas, intan dan permata kepada anjing dan babi. Kan perumpamaan yang sangat-sangat buruk sekali. Bahasa logikanya apa? Logiknya orang gila saja yang berbuat semacam itu. Kalau seandainya dia waras, pemikirannya sehat, dia tidak akan menyampaikan ayat-ayat Allah dan juga tidak akan menyampaikan hadis-hadis Rasulullah SAW kepada orang-orang yang tidak berminat. Jadi ini pesan kepada sahabat-sahabat yang terlibat dalam dunia pendidikan, kuliah, muhadharah, atau juga motivasi, atau dengan hal-hal yang berkenaan dengan masalah keagamaan. Silakan, mungkin ada tersisa lagi daripada pertanyaan. Adakah sah solatnya seorang makmum itu yang mana terdapat ruang di antara makmum di sebelahnya,
Dan adakah pahalanya sama seperti solat berjemaah? Jadi apapun, kalau pada saat ilmu sembahyang, ilmu puasa, ilmu zakat, ilmu teknologi, ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu dunia, ilmu akhirat, itu tidak kita pelajari, maka akan berlaku kejanggalan dalam hidup, akan berlaku hal-hal negatif seperti itu, sehingga sampai jadi pertanyaan yang ditanyakan melalui Facebook kita. Jadi bagaimana hukumnya kalau pada saat kita sembahyang ternyata ada jarak antara kita dengan makmum yang di samping kita cukup untuk satu orang. Jadi ulama mengatakan tiap perkara makruh dalam sembahyang hukumnya akan meluputkan pahala berjamaah. Jadi jarak antara shaf dengan shaf jangan sampai lebih daripada ukuran 3 hasta. Suatu hal yang penting juga untuk saya peringatkan kepada semuanya, pada waktu kita melaksanakan sembahyang 5 waktu sebagai imam, jangan sekali-kali imam menjauh daripada pelindung yang namanya sutra yang ada di hadapan. Jadi misalnya sutra kita adalah tembok, sutra kita adalah tiang, sutra kita adalah mimbar. Jangan jarak antara kita dengan mimbar lebih daripada ukuran 3 hasta. Kalau tidak, kita tidak punya pelindung. Kalau kita tidak punya pelindung, makmum di belakang yang tidak ada pelindung, yang pelindung makmum itu bergantung dengan pelindungnya imam. Nabi kita bersabda, sutratul imami sutratul man khalfah. Pelindungnya imam akan menjadi pelindung kepada makmum di belakang. Berapa dosa kesalahan kita, apa yang harus kita tanggung kalau pada saat kita tidak ada sutra di hadapan. Kenapa? Karena ilmu, karena kita tidak mempelajari bab sutra dalam sembahyang, sehingga sampai berlaku kejanggalan-kejanggalan yang seperti itu. Kurang sembahyang kita juga menyebabkan kurangnya sembahyang makmum di belakang. Di segi sahnya, sah-sah saja, oke saja. Sembahyang yang di sininya kosong, sininya pun juga kosong. Akan tetapi karena ketidakadanya kesediaan daripada yang samping untuk berapat dengan kita, atau kita tidak mau berapat kepada yang di sebelah kanan kita atau kepada yang di sebelah kiri kita, mengakibatkan kita tidak mendapatkan pahala berjamaah yang 27 kali ganda. Sah sembahyangnya tapi tidak mendapatkan pahala berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali kepada tajuk perbincangan yang kita bicarakan. Allahu Akbar. Tadi kita sentuh tentang Palestina, sehingga sampai saya juga diminta hari ini untuk meletakkan bendera Palestina di sini. Nampakkan tuh dengan penonton kita di rumah. Insyaallah nampak kelihatan lawa juga kalau kita letakkan di sini. Jadi tentang Palestina. Kira-kira siapa yang bersedia untuk jadi tentara sukarelawan? Bang bersedia tak? Perangkat senjata melawan Israel, yang mungkin barangkali mungkin Allah takdir kita dalam 3 pertemuan kita selamat, tapi pada pertemuan yang ke-6 innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa? Karena kita nak mendapatkan pahala syahadah di jalan Allah. Ternyata kita mendapatkan peluang. Oke, untuk saudara-saudara kita di Palestina, kita bantu dengan harta dan doa. Untuk diri pribadi kita, agar kita boleh bersaing dengan mereka nanti pada hari kiamat. Mereka mendapatkan pahala syahadah karena melawan musuh. Sahabat Nabi kita sudah jelas dan pasti. Kita juga mau mendapatkan pahala syahadah. Nabi kita bersabda, idza mata talibul ilm, apabila orang yang menuntut ilmu itu meninggal dunia, bahwa syahid, dia akan mendapatkan pahala syahadah. Jadi usaha Tuan Haji, pokoknya kita berjanji di hadapan Allah Jalla wa'ala, selama jantung kita masih berdenyut, selama dengan nyawa kita dikandung jasad, kita berjanji untuk kita menjadi talibul ilm, penuntut ilmu, membela kebenaran, humatan, menjadi pembela dan perisai kepada agama Allah. Dan kita akan senantiasa memposisikan diri sebagai talibul ilm, sebagaimana istilah yang diistilahkan oleh ulama, minal mahdi ilal lahdi, daripada buayan sampai kepada liang lahat. Untuk apa? Supaya pada saat Allah cabut nyawa kita nanti, kita akan mendapatkan pahala syahadah di sisi Allah. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, man kharaja fi talabil ilm kana kafaratan lahu lima madha. Barang siapa pergi keluar untuk menuntut ilmu pengetahuan, maka itu akan menjadi penghapus terhadap dosa-dosa kesalahan yang telah dilakukannya. Bagaimana tidak? Ya Allah,
Kalau seandainya dengan sesaat waktu kita dengan beberapa keutamaan, kelebihan, pahala menuntut ilmu, kalau tidak tergugah juga, memang patut manusia tadi itu kita takbirkan 4 kali takbir dan kita kuburkan hidup-hidup. Kalau tidak hidup juga semangatnya. Kata orang Arab, mafish faidah, udah tak ada faidah. Yang lain dikejar, yang lain dituntut, sanggup untuk menempuh jarak perjalanan tidak kurang daripada 200-400 km. Ya Allah, mana untuk mencari udara sejuk, nyaman, pemandangan indah dan cantik, kegembiraan Helen. Pergi ke situ untuk mendapatkan suasana yang nyaman. Takkan dengan kita tidak mau untuk menempuh jarak agar kita mendapatkan suasana yang nyaman untuk selama-lamanya nanti pada hari kiamat. Suasana nyaman di kegembiraan Helen itu cuma sekejap saja, langkah sekejap saja, di Pangkur pun juga sekejap juga. Atau kita pergi ke mana, PD di Seremban, sekejap saja itu. Nanti setelah kedinginan itu udah balik saja lagi. Nak mandi selama-lamanya dalam kolam renang sampai bertahun-tahun, ratusan tahun mandi air kolam atau juga tepi pantai, tak ada kesan, selisma tidak, batuk tidak, demam tidak, panas tidak. Itu bila kalau mandi di kolam renang akhirat. Kolam renang dalam surga, mau mandi berapa jam di situ? Ya Allah, udah 13 juta tahun dah mandi saja. Itu yang kaki tempat-tempat rekreasi, yang kaki tepi-tepi pantai. Ada tepi pantai yang kalau pada saat kita sampai ke sana, segala kebahagiaan akan kita dapatkan. Jadi kesimpulannya, jangan sampai dengan kita mengorbankan kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan kita di sisi Allah nanti dengan sejenak kebahagiaan yang kita dapatkan di dunia. Dunia kita arahkan, dunia kita peruntukkan untuk kita mendapatkan kebahagiaan yang selama-lamanya nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahbabana fillah, kita masih ada 5 menit dalam live kita pada pertemuan di sore hari ini, dan insyaallah besok hari kita ada perjumpaan kembali dengan topik atau juga dengan tajuk yang berbeda. Saya ingin melanjutkan perbincangan dan perbuatan kita dalam dunia ilmu. Masya Allah, tabarakallah. Saya nak tanya dulu dengan penonton. Sebelum saya bertanya dengan kalian, saya bertanya dengan diri pribadi saya sendiri. Atau kita bertanya untuk kita semuanya lah. Nisma, kakak, dan juga dengan abang-abang semuanya, dengan haji-haji yang ada di sini. Siapa yang mampu di kalangan kita sembahyang sampai 1000 rakaat tiap hari? Jangankan kita syekh pun jawabannya pun tidak juga. Jangan tanya orang lain, kita pun juga tak boleh buat 1000 rakaat lenguh ji. Kalau sampai 1000 rakaat, ya Allah, udah gemetaran dokter kita, udah tak boleh jalan, tak larat bangun, tak larat semuanya. Kenapa? Sebab tadi malam tuh sembahyang 1000 rakaat. Ternyata ada yang pahalanya lebih afdal daripada sembahyang 1000 rakaat sepatah ilmu pengetahuan yang kita pelajari. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, babun minal ilmi nata'allamu, satu bidang ilmu pengetahuan yang kita pelajari itu lebih berarti dan lebih berharga daripada 1000 rakaat sembahyang. Jenuh bang, 1000 rakaat bukan sedikit. Sampai rahimahullah, itu baru rakaat yang ke-39, belum rakaat yang ke-300 lagi. Dah macam tuh keadaannya. Oke. Itu kalau pada waktu kita belajar. Pada waktu kita mengajar pula, karena kita ajarkan ilmu. Jangan yang diajarkan tuh menari buat maksiat. Hai. Akhirnya makmum ramai di belakang. Kita ajarkan, kita berdoa, waj'alni lil muttaqina imama. Jadikanlah aku imam kepada orang-orang yang bertakwa. Kalau kita menjadi imam kepada orang-orang yang bertakwa, berarti imam dalam kebaikan. Imam untuk memberikan anugerah nikmat, anugerah maghfirah, anugerah rahmah, anugerah maghfirah, anugerah surga di sisi Jalla wa'ala. Hidup ini bukan murah. Hidup ini adalah nikmat. Umur itu bukan murah. Umur itu adalah modal kita untuk kita mendapatkan kebahagiaan yang abadi nanti di sisi Allah Jalla wa'ala. Nah, dengan yang mengajar pula, rupa-rupanya yang walaupun guru dan murid, al-mudarris dengan adaris, yang mengajar dan juga yang menerima. Jadi dua tadi itu Nabi kita sabdakan, syarikani fil khair, berkongsi dalam kebaikan. Tapi ternyata
habuan untuk orang yang belajar. Nanti kita perumpamakan lebih afdal daripada sembahyang 1000 rakaat. Wa babun minal ilmi nu'allimuhu, dan satu bidang ilmu pengetahuan yang kita ajarkan ahabbu ilaina, lebih berarti di sisi kami daripada 100 rakaat. Mudah-mudahan ahbabana fillah, dengan pertemuan kita yang kira-kira dalam 30 atau 40 menit tadi itu, kita berazam dengan niat dan juga berazam dengan cadangan dan rencana, dan memohon kemudahan daripada Allah agar Allah bukakan pintu hati kita, agar kita senantiasa selalu berada di majlis-majlis yang senantiasa dikerumuni oleh para malaikat-malaikat Allah. Biasanya kalau kita sering tengok, kalau tak percaya kawan-kawan semuanya, sedikit saya mau mengasihkan pengalaman, setengah minit aja, tak lama mana. Jadi karena saya sering tengok Camry, kalau buka majalah tengok Camry berapa harganya di Malaysia, kalau di Indonesia tengok Camry berapa harganya di Indonesia, yang baru berapa, yang second berapa, yang model ini berapa. Karena sering tengok, akhirnya Allah mudahkan juga untuk kita memilikinya. Sekarang saya sudah punya Camry tahun 2006. Macam tu juga kalau kita senantiasa berada di kebun-kebunan surga, Riyadul Jannah, selalu ada di kebun-kebunan surga, selalu ada di majlis-majlis zikir, selalu senantiasa ada di majlis-majlis ilmu, akan Allah mudahkan untuk dia mendapatkan surga nanti pada hari kiamat. Hada wabillahi taufik. Insyaallah kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salli